Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Kita sambung program tentang ngobrol-ngobrol santai, edukasi disabilitas dan non-disabilitas yang bertujuan untuk bisa saling mendukung, saling menginspirasi, dan kita satu sama yang lain bisa paham bagaimana kita bisa berkontribusi dan komunikasi dengan baik antar sesama manusia. Saya bilang seperti itu karena masih banyak orang yang selalu ketika ketemu saya, dan mungkin juga banyak teman-teman yang lain, disabilitas yang lain, ketika mereka ketemu dengan orang lain yang mereka non disabilitas, pasti yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana ya cara ngomong dengan orang ini. Itu kira-kira seperti itu. Maka perlu nih kita ngobrol-ngobrol santai, dan ya setidaknya nanti jika teman-teman ketemu dengan disabilitas, baik itu netra, daksa, dan mungkin tunarungu, hanya bisa mempelajari caranya saja bagaimana biar nyaman komunikasinya, dan kita bisa tanyakan langsung secara verbal. Misalnya tunanetra ya kita bisa langsung bersuara, kalau misalnya tunarungu kita bisa menggunakan bahasa isyarat, atau juga kita bisa menggunakan tulisan seperti itu. Nah, kemarin itu setelah saya upload video 3 pertanyaan yang sering masuk di email dan juga di inbox Facebook. Nah, ini ada yang nanya bagaimana sih cara mempertahankan motivasi hidup biar selalu ada dalam kondisi yang stabil. Ini menarik ya. Kalau seharusnya saya gitu yang nanya bagaimana motivasi hidup agar stabil, tapi ini saya dapat pertanyaan seperti itu. Ya, jadi saya masukkan ke dalam program ini untuk saya coba menjawab, dan harapannya nanti kita bisa belajar bareng, bisa saling mensupport, atau juga saling mengingatkan kalau ada kekeliruan dari kata-kata saya gitu ya. Jadi motivasi ini kan sebenarnya ada dua. Satu dari dalam diri sendiri, dan yang kedua faktor eksternal atau dari luar diri kita. Yang biasanya seringnya kita lupa bahwa motivasi itu sebenarnya lebih terbesarnya ada pada diri kita, bukan dari luar diri. Kalau dari luar itu persentasenya paling sekitar 25% atau 20% saja. 80%-nya itu diri sendiri. Saya ambil contoh dulu ya. Dulu saya ketika dalam kondisi awal-awal gitu, awal-awal sadar kalau saya itu nggak melihat. Artinya sadar tuh saya mengerti bahwa teman-teman saya yang lain bisa lari, bisa mainan petak umpet dengan enjoy, dan saya kalau ikutan petak umpet sama teman-teman tuh malah nabrak-nabrak tiang gitu. Nabrak tiang, nabrak sepeda, waduh. Jadi waktu itu belum nyadar kalau saya adalah disabilitas netra dan nggak bisa melihat gitu. Setelah saya tahu, dan sebelum saya bisa menerima, itu rasanya nggak nyaman.
Meskipun dari luar itu sudah mendukung gitu, sudah mensupport, mengatakan kamu orang hebat, kamu ini gitu ya. Tapi buat saya sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan, tapi apa yang bisa kita lakukan di kondisi seperti ini agar bisa menjadi masyarakat yang atau sebagian dari masyarakat yang bisa ikut juga berpartisipasi, minimal nggak merepotkan gitu kira-kira dulu ya dalam dalam pikiran saya. Jadi saya bisa menjemput rezekinya bagaimana, kalau misalnya saya sekolah bagaimana saya menuju ke tempat sekolahan, dan itu selalu yang saya pikirkan sehingga saya merasa nggak nyaman dan merasa sakit, selalu meriang, selalu nggak jelas gitu. Eh, Emosinya nggak kekontrol, kesinggung sedikit langsung marahnya kayak apa tahu tapi nggak jelas marahnya gitu. Lebih cenderung seperti itu, dan lambat tahun mungkin sekitar usia 16 atau ya 16 tahunan lah gitu. Setelah saya mengerti gitu ya, saya mulai teman-teman saya pada sibuk sendiri pada sekolah, saya nggak ada temen gitu. Saya sering berpikir mungkin ini jalan hidup saya ya, jadi saya harus mencoba untuk menerima dulu lah. Jangan berpikir bagaimana saya bisa mensyukuri, dulu saya berpikir bisa menerima aja itu udah bagus. Karena kalau nggak diterima, kondisi saya yang nggak melihat itu lebih minder, lebih nggak nyaman, lebih banyak hal lah yang selalu menekan pikiran, dan kitanya jadi nggak mau ngapa-ngapain dan nggak bisa ngapa-ngapain, seperti orang-orang bilang bahwa disabilitas katanya nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena mereka mereka melihat dari kondisi ketika disabilitas itu down, nggak tahu arah, maka wajar lah ketika mereka berpikir disabilitas nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu sebenarnya ada pada level tunalaras atau OGDJ. Jadi kalau orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa yang levelnya sudah parah, itu sebenarnya yang dikatakan nggak bisa apa-apa dan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau disabilitas seperti saya, teman-teman saya yang mungkin di luar sana mereka kuliah, mereka bekerja di kantor, mereka sebagai kreator, itu ya mereka bukan kategorinya nggak bisa apa-apa, caranya saja yang berbeda dengan orang non disabilitas. Nah, kembali ke motivasi yang stabil. Setelah saya nerima nih, setelah saya terima, saya uh, pelajari bagaimana cara berjalan agar nggak nabrak, bagaimana saya bisa lebih lebih bisa ngobrol dengan orang lain dengan baik, kemudian bagaimana saya bisa minimal bisa bergabung dengan mereka dengan nyaman. Ya sedikit demi sedikit saya masuklah ke lingkaran pendidikan non formal yang disebutnya dulu itu PSBN, atau lembaga pemerintah yang memang memberikan pelatihan khusus buat disabilitas, khususnya netra. Waktu itu PTN TRW campur dengan tunarungu. Nah, setelah dari sana saya belajar banyak hal, mulai dari nulis braille, kemudian juga mulai dari main alat musik sedikit-sedikit, kemudian belajar nulis, memahami frasa-frasa kepenulisan, dan disambung lagi ikut pelatihan-pelatihan di luar lembaga. Akhirnya saya mengerti bahwa disabilitas itu bukan sebuah ya musibah gitu ya, tapi bisa, jika kita menerima itu bisa jadi motivasi kita untuk tetap bertahan hidup. Jadi kalau ditanya motivasi biar stabil ya kita terima aja dulu, terima kondisi kita yang mungkin sekarang lagi di PHK dari pekerjaan, mungkin saja kita lagi menghadapi problematika kehidupan yang lain, mungkin juga ada yang lagi menunggu keturunan tapi belum juga datang, belum juga dikasih. Ya kita berpikirnya adalah ujian orang berbeda-beda. Itu yang harus kita pahami.
seperti yang saya sering bilang berulang-ulang di video bahwa ujian saya mungkin disabilitas, mungkin juga sekarang sedang nggak baik-baik saja dari sisi ekonomi, usaha, tapi saya kira banyak juga yang lebih sulit di bawah saya, misalnya mereka kaya, mereka mempunyai kebijakan, mereka mempunyai kekuasaan, tapi mereka nggak bisa mensyukuri itu semua dan haus tentang akan kekuasaan dan kekayaan. Sehingga segala cara dilakukan, kadang memanipulasi dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya lebih di bawah saya, lebih parah. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya bagaimana sih motivasi biar bisa stabil, ya terima dulu kondisinya. Setelah diterima, ternyata nanti kita akan tahu tuh, otak kita akan berpikir, akan bisa mengarahkan atau mencari bagaimana cara-cara untuk bisa tetap bertahan hidup dengan kondisi yang mungkin saja nggak baik-baik saja. Nah, itu ya. Jadi, kata kuncinya adalah menerima. Setelah itu, kita terus mengeksplorasi kemampuan, mencoba untuk sambung silaturahim dan lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Saya nggak bisa banyak cerita karena memang ini itu berhubungan dengan motivasi diri sendiri. Jadi 80% kekuatan kita itu ada di diri sendiri. 20% ada pada orang lain atau lingkungan. Sakit pun bisa sembuh itu juga 80% ada pada diri sendiri untuk selalu sehat. Kemudian 20%-nya faktor dari ikhtiar kita melalui dokter, melalui terapis massas, dan mungkin saja melalui jalur-jalur kesehatan lain. Clear ya? Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di email maupun juga di WA, dan harapannya ini bisa mengingatkan kembali bahwa orang nggak ada yang namanya senang terus, susah terus, pasti ujian itu ada. Karena susah dan senang ya sebenarnya itu ujian. Gimana kita bisa menyikapi segala sesuatu. Clear? Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.